Dua orang tentara ditugaskan untuk menembak beberapa tentara lawan. Tentara itu bernama Bob Lee Swagger dan Donnie. Bob merupakan seorang sniper handal yang sangat terkenal karena dia bisa membaca kemana arah dia akan menembak. Saat itu tentara musuh mendatangkan sebuah helikopter untuk menembaki mereka dari atas. Mereka lalu mencoba menelpon untuk melapor ke markas. Namun markas sama sekali tidak merespon apa-apa. Donnie yang melihat keadaan itu lalu meminta Bob untuk segera kabur. Tapi Bob tetap ingin menembaki helikopter itu. Namun sayangnya, Donnie tewas karena terkena serangan helikopter. Tiga tahun telah berlalu. Bob memutuskan pensiun sebagai seorang sniper. Dia lebih memilih untuk menikmati sisa hidupnya bersama anjing kesayangannya di sebuah pegunungan terpencil. Di kantor pemerintahan Virginia, kolonel yang bernama Johnson sedang mencari seorang sniper yang bisa membantunya untuk melindungi presiden. Karena dalam beberapa minggu lagi, presiden akan datang dan berpidato di wilayah terbuka. Karena itulah, Johnson ingin berjaga-jaga untuk melindungi presiden dari serangan yang tidak terduga. Johnson lalu diberitahu oleh salah satu teman Rusianya tentang keberadaan seorang sniper legendaris yang baru saja pensiun. Dia adalah Bob. Setelah memeriksa berkas Bob, Johnson langsung mencari Bob saat itu juga. Setelah dia sampai, dia langsung mengatakan tujuannya kepada Bob. Johnson mengatakan kalau dia membutuhkan Bob untuk membuat sebuah rencana penembakan presiden agar Bob bisa menggagalkan rencana tersebut. Johnson yakin kalau rencana yang akan disusun oleh Bob adalah rencana yang sama dengan rencana yang coba dilakukan oleh penembak jitu lainnya. Karena menurutnya, Bob adalah salah satu orang yang dikenal sangat paham mengenai posisi dan waktu yang tepat untuk menembak. Bob kemudian bertanya alasan dirinya dipilih untuk melakukan misi ini. Johnson menjelaskan kalau pemerintahan sebenarnya sudah berhasil diseludupi, sehingga dia tidak mempunyai pilihan lain selain meminta orang luar. Awalnya Bob menolak, karena dia sama sekali tidak ingin lagi berurusan dengan orang-orang pemerintahan. Tapi Johnson mengatakan kepadanya kalau sekarang negara sangat membutuhkan kehadiran orang seperti Bob. Mendengar itu, Bob teringat dengan sumpah setianya kepada negara dan kematian Donnie. Dia pun meminta waktu untuk mempertimbangkan tawaran tersebut. Keesokan harinya, Bob mencoba menghitung jarak dan tata letak berdasarkan informasi yang dia terima dari Johnson. Dia kemudian menyadari kalau tempat presiden berpidato nanti memiliki risiko yang sangat besar untuk menjadi target seorang sniper. Merasa tidak punya pilihan lain, Bob memutuskan untuk menerima misi dari Johnson. Bob lalu menitipkan anjing kesayangannya pada penjaga hewan. Setelah itu, Bob pergi ke Amerika untuk mulai menjalankan misinya. Challenge is the wind. Lightest breeze on his head on the fly. That was something to gauge the shots just to... Saat bertemu Johnson, dia memberitahu strategi penembakan yang dia prediksi. Melihat catatan perhitungan dari Bob, Johnson merasa beruntung telah memilih Bob untuk menjalankan misinya. Setelah itu, Johnson menawarkan Bob posisi sebagai pengawas saat pidato presiden berlangsung. Sekaligus dia meminta Bob untuk menemukan sang penembak jitu yang mungkin menargetkan presiden nanti. Singkat cerita, hari kunjungan presiden pun tiba. Bob dan Johnson sudah berada di sebuah gedung tua untuk mengawasi area di sekeliling. Di sana juga ada seorang polisi bernama Timon yang ditugaskan untuk mengawal Bob, supaya dia lebih fokus untuk mengawasi presiden. Saat itu, Bob berhasil menghitung jarak dan waktu. Ketepatan suhu dan arah angin memungkinkan Bob untuk memprediksi kapan seorang penembak jitu akan menembak. Saat dia menemukan waktu yang tepat. Namun saat dia akan memberitahukan sesuatu kepada Johnson, tiba-tiba ternyata Johnson menjadikan Bob sebagai kambing hitam atas penembakan presiden.
Namun beruntungnya, Bob berhasil selamat dan kabur dari tempat itu saat itu juga. Saat dia sedang melarikan diri, dia bertemu anggota FBI yang bernama Memphis. Dengan cepat, Bob menghajar Memphis dan mengambil mobil miliknya agar dia bisa kabur lebih cepat dari sana. Give me your keys. I didn't shoot the president. Sebelum dia pergi dari sana, dia mengatakan sesuatu kepada Memphis kalau dia bukanlah orang yang menembak presiden. Bob lalu masuk ke dalam tempat pencucian mobil untuk bersembunyi supaya dia bisa mengobati lukanya. Saat dia keluar dari sana, Bob sudah terkepung oleh helikopter yang berada tepat di atasnya. Mau tidak mau, Bob harus menceburkan mobil itu ke laut. Di kantor agen FBI, rekan kerja Memphis melihat berita yang memperlihatkan Memphis tidak berkutik saat menghentikan Bob. Semua orang di kantor menganggap tindakannya telah mengotori nama agen FBI. Memphis lalu dipanggil untuk menghadap atasannya. Di sana, Memphis disalahkan atas ulahnya yang membuat para agen FBI lain merasa malu. Tapi Memphis mengatakan kalau dia sama sekali tidak merasa malu, melainkan bersyukur kalau dia masih bisa hidup saat penyerangan itu terjadi. Keesokan harinya, Bob memutuskan untuk pergi menemui istri temannya, yaitu Donnie. Awalnya Sarah tidak begitu yakin dengan apa yang dijelaskan oleh Bob. Tapi mengingat Bob adalah sahabat dari almarhum suaminya, Sarah memutuskan untuk menolong Bob yang saat itu terluka parah akibat luka tembak. Malamnya Bob membius dirinya sendiri supaya Sarah bisa menjahit luka tembak yang ada di badannya. Di kantor FBI, Memphis menjadi sangat penasaran dengan kasus penembakan presiden. Dia melakukan banyak penelitian dan perhitungan untuk melihat seberapa detail sang penembak jitu melakukan aksinya. Dia mendapatkan bukti sasaran penembak jitu tersebut bukanlah presiden, melainkan seorang uskup Ethiopia yang tewas karena peluru yang meleset. Terungkap bahwa dari pidato presiden itu, uskup juga menyuarakan kasus yang terjadi di negara Afrika yang berhubungan dengan perbudakan dan penggusuran lahan tanah secara paksa. Setelah mengatakan hal itu, Memphis lalu menanyakan tempat tinggal polisi Timon untuk menanyakan beberapa hal mengenai posisi menembak. Sayangnya, rekan Memphis memberitahu kalau Timon baru saja ditemukan tewas tadi malam. Mengetahui hal itu, Memphis semakin penasaran dengan kasus ini. Dia merasa kalau semua ini adalah skenario yang telah disusun rapi untuk membunuh uskup Ethiopia. Keesokan paginya, Bob dibangunkan oleh Sarah dengan kabar yang mengejutkan. Sarah memberitahu kalau pemerintah telah membunuh anjing peliharaan kesayangan miliknya. Sang presiden juga dinyatakan masih hidup, karena peluru yang ditembakkan kepadanya ternyata tidak mengenai organ vitalnya. Mendengar hal itu, Bob merasa sangat marah karena anjing kesayangannya telah dibunuh. Dia lalu meminta tolong kepada Sarah untuk mengirimkan sebuah foto plat nomor pada seorang agen FBI yang bernama Memphis. Bob yakin kalau Memphis bisa menjadi saksi yang membuktikan kalau dia tidak bersalah. Sarah lalu menyamar supaya dia bisa bertemu dengan Memphis. Sarah lalu mendatangi Memphis yang sedang makan siang, dan dia langsung memberikan sebuah foto plat nomor. Dia mengatakan kalau plat nomor tersebut adalah plat nomor dari sang penembak jitu yang mencoba membunuh uskup Ethiopia. Mendengar itu, Memphis langsung bergegas kembali ke kantornya untuk memeriksa berkas mengenai plat nomor tersebut. Saat dia berhasil melacak dokumen-dokumen terkait nomor tersebut, dia menemukan beberapa jejak pembelian sebuah lahan di Afrika. Tapi sayangnya, Memphis tidak berhasil mendapatkan informasi siapa pemilik dari plat nomor tersebut. Sehingga dia pun memutuskan untuk pergi ke kantor Badan Intelijen Negara agar bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Sayangnya di tengah jalan, Memphis tiba-tiba dihadang dan ditangkap saat itu juga oleh orang-orang suruhan Johnson. I didn't know much. You sure took a long... Take him out, get him ready. Saat itu, Memphis tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia dipaksa untuk menembak kepalanya sendiri. Dari jauh, Bob sudah bersiap untuk menembak satu persatu orang yang sedang menyekap Memphis. Saat berhasil menghabisi semua anak buah Johnson,
Memphis awalnya mengira kalau dia akan dibunuh oleh Bob. Tapi ternyata Bob malah menawarkan kerjasama kepada Memphis. Karena menurutnya, Memphis adalah agen yang bisa bertindak netral dan bisa dipercaya. Karena dia berada di bawah naungan FBI. Mendengar itu, Memphis tidak punya pilihan lain selain menerima tawaran tersebut. Karena dia juga merasa penasaran dengan konspirasi yang telah terjadi. Swag. Hey, who is this guy? Bob membawa Memphis untuk menemui seorang sniper legendaris. Bob lalu menanyakan mengenai kasus penembakan presiden pada sniper legendaris itu. Dia ingin tahu siapa penembak jitu yang berhasil membuatnya menjadi kambing hitam. Kakek itu kemudian membedah kasus yang terjadi tanpa perlu datang ke lokasi penembakan. Dengan pengalamannya yang sudah sangat tinggi, dia mampu menyebutkan nama beberapa orang yang bisa menembak memakai teknik tersebut. Menurutnya, kasus menembakkan sniper ini terlihat sangat sederhana. Tapi tidak semua sniper atau penembak jitu bisa melakukan hal tersebut. Teknik ini dipakai untuk mengecoh lawan, membuat semua orang yang melihat mengira bahwa tembakan itu meleset. Padahal itu adalah peluru yang tepat mengenai targetnya. Si kakek lalu mulai menghitung beberapa orang yang bisa menggunakan teknik tersebut. Tapi dia mengatakan kalau tidak ada yang bisa menggunakan teknik tersebut kecuali Bob sendiri. Saat Bob akan pergi dari sana, tiba-tiba si kakek teringat satu nama yang juga terkenal sebagai seorang sniper legendaris dari Rusia. Sayangnya dia ragu apakah orang tersebut masih memegang senjatanya atau tidak. Karena sniper Rusia itu terakhir dikabarkan telah mengalami kelumpuhan. Bob lalu menyadari bahwa dia sepertinya pernah bertemu dengan sniper legendaris yang dimaksud. 2. Turn one target into 4. To an abandoned 6-story building. What? I met the son of a bitch. Beberapa saat kemudian, Memphis menghubungi rekannya untuk mencari nama dari penembak jitu tersebut. Tak lama kemudian, rekan Memphis memberitahu kalau orang yang dicari Memphis sedang berada di Virginia. Selain itu, dia juga memberikan alamat di mana tempat tinggal penembak jitu berada. Sebelum mereka pergi mencari orang itu, Bob mengajari Memphis bagaimana cara menggunakan senapan supaya mereka berdua bisa saling melindungi. Di sisi lain, Sarah mendengar suara bunyi yang mencurigakan yang berasal dari luar rumahnya. Sarah ternyata sudah menjadi target dari anak buah Johnson yang mengetahui kalau Sarah ikut andil dalam membantu pelarian Bob. Bob dan Memphis mulai melakukan misinya. Memphis ditugaskan untuk menjadi sniper, agar dia bisa melindungi Bob yang akan menyusup ke rumah sang penembak jitu. Satu persatu tentara penjaga dapat dilumpuhkan oleh Bob dan Memphis. Akhirnya mereka bisa bertemu dengan sang penembak jitu. Penembak jitu itu bernama Valerie. Saat itu Valerie mengungkapkan alasan kenapa dia mau bekerja sama dengan Johnson. Dia memberitahu kalau Johnson dan seorang senator konglomerat adalah salah satu dari pemegang lahan terbesar yang ada di Afrika. Mereka kerap menjalani politik yang membuat banyak dari penduduk Afrika kehilangan lahannya. Bahkan mayat-mayat dari penduduk Afrika yang menentang tindakan mereka dimakamkan di suatu bukit di Ethiopia. Itulah alasan utama mereka ingin membungkam uskup Ethiopia yang ternyata sudah mempunyai agenda untuk membongkar identitas para penguasa lahan tersebut. Mendengar itu, Bob lalu menanyakan tentang alasan Valerie memberitahu semua informasi penting ini begitu saja. Valerie lalu menjelaskan kalau awalnya dia diancam oleh Johnson sehingga tidak punya pilihan lain selain membuat rencana penembakan tersebut. Dia juga yang telah menyarankan nama Bob ke Johnson agar bisa dijadikan sebagai kambing hitam. Tapi setelah melihat keadaan Bob yang sekarang berjuang untuk bertahan hidup, Valerie merasa kalau dia telah melakukan hal yang salah kepada Bob. Di akhir kata-katanya, Valerie memberitahu kalau sekarang Sarah telah disandera oleh anak buah Johnson untuk memancing Bob keluar. Namun anehnya, saat itu Valerie memutuskan untuk menembak dirinya sendiri sampai dia tewas.
Beberapa waktu kemudian, Johnson menelpon Bob untuk mengancamnya. Bob yang mengetahui Sarah akan digunakan sebagai umpan untuk mengancam dirinya. Dia pun memutarkan perkataan Valerie yang ternyata sudah dia rekam. Mendengar rekaman itu, Johnson merasa sangat terancam dan langsung meminta Bob dan Memphis untuk segera bertemu. Dan sebelum bertemu, Bob meminta beberapa syarat agar dia mau bertemu dengan Johnson. Mereka harus membuat pertemuan ini diadakan di tempat yang terbuka. Dan senator konglomerat yang selama ini bekerja sama dengan Johnson harus ikut dalam pertemuan tersebut. Mereka kemudian sepakat untuk menukar Sarah dengan bukti rekaman Valerie yang dipegang oleh Bob. Saat mereka akan bertemu, Johnson datang dengan membawa Sarah. Di sana juga datang sang senator konglomerat, yang selama ini berperan sebagai rekan bisnis Johnson. Terlihat sosok pria datang dari jauh untuk menghampiri mereka, tapi tiba-tiba dia terkena tembakan dan tewas saat itu juga. Awalnya Johnson mengira kalau orang itu adalah Bob, tapi ternyata Bob yang sebenarnya sudah berada di sisi lain dari gunung itu untuk menembaki penembak jitu suruhan Johnson. Ternyata pria yang ditembak tadi adalah Memphis. Dia sudah memakai rompi anti peluru untuk melindungi badannya setelah selesai menghabisi semua penembak jitu yang ada di sana. Bob datang untuk menghampiri Johnson dan senator. Karena terhibur dengan kecerdikan yang Bob perlihatkan, sang senator menawarkan Bob untuk bergabung di tim tentara khusus yang sedang dia bentuk. Namun Bob langsung menolaknya mentah-mentah. Pertukaran pun dilakukan. Bob dengan adil membakar rekaman bukti yang ia dapatkan dari Valerie. What are you doing? Saving our lives. It's gonna be okay. Hold this. That proved you were innocent! Nobody out here is innocent. This stuff's plutonium. Namun tiba-tiba saja Johnson tertawa dan mengatakan kalau orang seperti Memphis dan Bob tidak akan pernah bisa menang melawan dirinya. Dari balik gunung, helikopter FBI datang untuk menangkap Bob dan Memphis. Saat itu Bob tetap tenang karena dia tahu kalau FBI akan mempercayai apa yang dia katakan. Di kantor pusat FBI, Bob dipertemukan dengan pemimpin besar FBI untuk dipertanyakan tentang kebenaran yang coba dia buktikan bahwa dia bukanlah penembak jitu dari insiden tersebut. Sergeant, you've got 5 minutes. Definitely my bullets. Definitely my gun. Proof of this fact. No? Trust me. Yeah. Dia juga mencontohkan teknik yang dipakai oleh penembak jitu tersebut. Dia mempraktekkan teknik itu kepada Memphis, yang berujung dengan tembakan peluru yang meleset ke dinding, walaupun posisi dia menembak tepat di hadapan Memphis. Tidak hanya itu, Memphis juga menyertakan beberapa foto temuan mayat dan tulang belulang. Bukti kalau Johnson dan senator konglomerat itu telah melakukan banyak hal kotor kepada penduduk Afrika. Mendengar semua penjelasan Bob dan Memphis, pemimpin FBI itu menyatakan kalau dia tidak bisa menyentuh Johnson dan sang senator karena apa yang mereka lakukan berada di luar dari tanggung jawab hukum negara. Setelah mendengar pernyataan tersebut, Johnson lalu berdiri dari bangkunya dan kembali tertawa. Lagi-lagi dia mengingatkan kalau Bob tidak akan pernah menang melawan keadilan di negara ini karena dia mempunyai pengaruh yang bisa membuatnya bebas melakukan apa saja. Seperginya Johnson dari ruangan itu, pemimpin FBI meminta maaf kepada Bob dan Memphis. Dia lalu menyatakan kalau Bob tidak bersalah sama sekali atas tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Kemudian dia dibebaskan secara bersyarat. Singkat cerita, Johnson dan sang konglomerat berpesta merayakan atas kemenangan mereka membunuh sang uskup. Di saat perayaan itu, mereka menertawakan usaha Bob dan Memphis yang mencoba mengalahkan kekuatan mereka. Di saat perayaan itu, mereka menertawakan usaha Bob dan Memphis yang mencoba mengalahkan kekuasaan mereka. Namun tiba-tiba terdengar suara dari lantai atas. Something. Exactly. Setelah menghabisi mereka semua,
Bob memutuskan untuk pergi dari sana bersama dengan Sarah.